Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Lutfi dari PM20C. Di sini saya akan membahas apa itu etika profesi. Etika profesi merujuk pada serangkaian nilai-nilai prinsip dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kita lanjut ke aspek-aspek yang termasuk dalam etika profesi. Yang pertama ada kode etik. Kode etik biasanya setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Kedua, ada kepercayaan publik. Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi profesional. Harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan. Poin ketiga, ada kepentingan klien dan atau pasien. Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka, harus menjaga kerahasiaan, melindungi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani. Lalu yang keempat ada integritas dan profesionalisme. Etika profesi menekan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berlaku secara jujur, adil, konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan karir profesional mereka secara terus-menerus. Dan yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Etika profesi juga melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam mengambil keputusan mereka. Lanjut lagi ke poin selanjutnya, manfaat etika profesi. Di poin pertama ada integritas profesi, yaitu etik membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi dengan mengikuti nilai-nilai dan standar etika yang tinggi. Para profesional dapat membangun kepercayaan dan menghormati profesinya. Hal ini membantu mempertahankan martabat dan otoritas profesi dalam masyarakat. Kedua, perlindungan klien atau pasien. Etika profesi memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan klien atau pasien. Hal ini mencakup menjaga privasi, kerahasiaan, keamanan informasi pribadi, serta memberikan perawatan atau layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi mereka. Ketiga, ada keputusan yang bertanggung jawab. Memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Para profesional dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan penilaian moral dan keputusan yang kompleks. Dengan memiliki pedoman etika, mereka dapat mengevaluasi dampak risiko dan implikasi moral dan tindakan mereka, sehingga meminimalkan konsekuensi negatif dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, ada pembangunan profesionalisme, yaitu mendorong para profesional untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka, keterampilan, dan kualitas kerja dengan melibatkan diri dalam pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional.
Mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka dan tetap relevan di dunia yang terus berubah. Kelima, ada kepercayaan publik, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Ketika para profesional berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan kecerdasan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap kualitas dan keandalan pelayanan yang mereka berikan ini, yang mereka berikan. Ini menghasilkan hubungan yang lebih baik antara profesional dan masyarakat yang mereka layani. Poin keenam, ada tanggung jawab sosial. Etika profesi mendorong tanggung jawab sosial para profesional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Para profesional diharapkan untuk mempertimbangkan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam setiap tindakan dan keputusan. Mereka demikian, etika profesi berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Next, apa saja prinsip-prinsip etika profesi? Yang pertama, ada integritas. Integritas itu menekankan pentingnya kejujuran dan konsistensi dalam perilaku dan tindakan profesional. Menghormati kode etik, menjaga moral tinggi, dan berperilaku dengan integritas pribadi dan profesional. Kedua, ada kompetensi. Kompetensi mengacu pada kewajiban para profesional untuk memperoleh pengetahuan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan ketiga, ada kepercayaan dan kerahasiaan. Menekankan pentingnya menjaga privasi, kerahasiaan, dan keamanan informasi klien atau pasien, dan melindungi informasi pribadi dan rahasia mereka peroleh selama pelaksanaan tugas profesional mereka, kecuali dalam kasus yang diatur dalam hukum atau kode etik profesi. Keempat, ada kepentingan klien atau pasien. Kepentingan klien atau pasien ini harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Diharapkan untuk memberikan pelayanan yang kompeten, bermanfaat, dan adil kepada mereka yang dilayani dengan mempertimbangkan keinginan nilai dan hak. Kelima, ada objektivitas dan keadilan. Yang dimaksud itu yaitu mengharuskan para profesional untuk berperilaku secara adil dan objektif dalam setiap situasi. Mereka diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, memperlakukan semua individu dengan rasa hormat, dan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Keenam, tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban para profesional untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam tindakan dan keputusan mereka. Diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu etis yang lebih luas dapat mempengaruhi profesi dan masyarakat secara keseluruhan. Oke, next. Skill di etika profesi, yaitu poin pertama ada kesadaran etis. Ini adalah suatu kemampuan untuk mengenali dan memahami isu-isu etis yang muncul dalam konteks profesi. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dilema moral, mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat, dan mengenali implikasi moral dan tindakan yang diambil. Selanjutnya, pemikiran kritis, itu kemampuan untuk menganalisasi secara kritis situasi, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemudian ada pengetahuan profesional. Ini adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan profesi. Dan ini pun mencakup pemahaman tentang kode etik, hukum terkait, serta prinsip-prinsip
dan praktik yang berlaku dalam suatu bidang. Keempat, ada empati. Keempat, ada empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif, perasaan, dan kebutuhan klien atau pasien Anda. Yang kelima, ada komunikasi efektif. Kelima, ada komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, dan terbuka mengenai isu-isu etis. Kelima, ada keputusan etis, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang etis berdasarkan pertimbangan moral yang matang. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi dampak risiko dan implikasi moral dan tindakan yang diambil, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang relevan. Selanjutnya ada etika digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang terkait dengan penggunaan teknologi dan media sosial. Ini mencakup pemahaman tentang privasi, keamanan data, etika penelitian online, serta tanggung jawab dan berbagai informasi dan berinteraksi secara digital. Yang terakhir ada tanggung jawab profesional. Kemampuan untuk mengenali dan melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada profesi Anda. Ini mencakup kewajiban untuk melindungi kepentingan klien atau pasien, menjaga kepercayaan publik dan berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme dan standar etis dalam profesi Anda. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.